Halo Healthy People, berjumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Santo Borromeus Med Talk. Perkenalkan, saya host podcast yang ini Dr. Yosiliana yang akan mendampingi Healthy People sekalian untuk membahas topik kesehatan yang mungkin relatable dalam kehidupan Healthy People sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga Healthy People selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sesuai dengan tagar kita Be Healthy, Be Happy. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai nyeri. Ya, nyeri itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai usia bayi mungkin kalau tumbuh gigi bisa ngalamin nyeri. Waktu saat pertumbuhan ada nyeri juga. Apalagi kalau udah dewasa, wah kayaknya nyeri itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih. Apalagi sekarang ada istilah remaja jompo yang sering nyeri-nyeri pinggang dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang topik nyeri. Sudah hadir bersama kita Dr. Isrun Masari, spesialis anestesi FIPM CIPS. Nah, akan membahas lebih dalam tentang nyeri. Apa kabar dokter? Baik, Dok. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi ilmu dengan Healthy People di siang hari ini, Dok. Kita akan membahas tentang nyeri ya, Dok, dan tentang manajemennya nanti. Nah, sebenarnya nyeri itu apa sih, Dok, definisinya? Baik, terima kasih, Dok. Healthy People, sebelumnya mungkin banyak yang bertanya ya. Saya seorang dokter anestesi gitu kan. Kok dokter anestesi ngapain ada di poli nyeri gitu kan? Iya. Apa nanti pasiennya dibius atau ini kan anestesi kan biasanya di kamar operasi. Betul, Dok. Nah, jadi setelah saya anestesi, saya mendalami pain intervensi namanya. Pain intervensi ini kita menangani kasus-kasus nyeri kronik. Betul. Di mana nyeri kronik ini nyeri yang sudah lama, yang kadang-kadang intractable, artinya tidak respon, sudah minum obat, sudah di fisioterapi, bahkan ada yang sudah dioperasi, tapi masih timbul keluhan tersebut. Nah, kita ada choice sekarang, ada option lain untuk mengobati nyeri kronik yang tidak respon dengan pengobatan konvensional. Disinilah kita masuk di bidang itu gitu kan, dan sekarang ini mulai berkembang. Jadi nyeri itu apa? Sebenarnya nyeri itu merupakan sensasi atau impuls yang kita terima akibat kerusakan daripada jaringan atau saraf. Impuls itu sendiri dipersepsikan baik secara fisik maupun psikis. Jadi ini yang kadang-kadang membuat nyeri itu sendiri sangat individual gitu. Kita nggak bisa menyamakan satu nyeri dengan satu orang dengan orang yang lainnya gitu kan. Sama-sama ketusuk jarum, mungkin bagi si A nyeri dikit, tapi bagi si B mungkin nyeri luar biasa gitu kan. Apalagi kalau misalnya individu tersebut dua individu yang sangat berbeda dari segi pendidikan, sosial ekonomi, sosial kultur juga ya, Dok? Kultur, betul. Dan lingkungan ya, Dok? Betul. Itu sangat mempengaruhi persepsi orang terhadap nyeri. Ya. Jadi nyeri itu persepsi, tapi memang bersifat bisa fisik, tapi bisa juga bersifat psikis ya, dokter? Makin lama seorang tersebut mengalami nyeri, faktor psikisnya akan lebih dominan, akan lebih banyak. Jadi makanya pada nyeri kronis ini kita sangat concern. Kenapa? Karena sudah mempengaruhi psikis secara porsinya lebih besar. Jadi itu nanti akan mempengaruhi hubungan relationship antara si pasien dengan orang sekitarnya. Kita bisa membayangkan misalnya akibat nyerinya dia tidurnya kurang sehingga moodnya akan sangat swing gitu kan. Apalagi bila pasien tersebut sudah berpasangan, pasangannya tidak bisa memahami kondisi psikis si penderita ini, sehingga bisa timbul salah paham segala macam, dan efek nyeri itu bukan hanya bagi si penderita tapi lingkungan sekitarnya juga akan terdampak juga ya, Dok? akibat itu gitu. Dan secara umum bahkan bisa mempengaruhi lebih luas. Artinya gini, kalau seorang yang bekerja sebagai supir misalnya, dia punya nyeri kronik sakit pinggang, biasanya dia bisa bekerja 8 jam sehari, karena nyerinya dia mungkin jadi 2 jam sehari. Penghasilannya akan berkurang, jadi secara ekonomi akan memperberat impact psikis yang sudah timbul gitu kan. Jadi
jadi fenomena yang akan lebih memperberat. Jadi tidak hanya ke si pasien, tapi lingkungan sekitarnya juga akan terpengaruh secara umum, terutama produktivitasnya. Gitu. Terutama produktivitas. Ini menarik ya dok, berarti Ya. nyeri itu bukan sesuatu yang hanya terjadi sebentar, tapi tadi dokter beberapa kali menyebutkan mengenai nyeri kronis. Betul. Nah jadi batasannya apa nih dok antara nyeri akut dan nyeri kronis ini dokter? Baik, ini yang menarik dok. Jadi kalau di definisi dikatakan kalau nyeri akut tidak tertangani dalam lebih dari 3 bulan, itu sudah dikatakan nyeri kronis gitu ya. Jadi nyerinya makin berlarut-larut. Nah, nyeri kronis ini sifatnya seperti tikus. Artinya kadang-kadang nggak kedeteksi. Artinya gini dok, kalau nyeri akut misalnya pasien datang ke UGD ya. Unit gawat, itu kelihatan nyerinya, ngeringis gitu kan, kemudian akan teriak-teriak, kesakitan segala macam. Kalau nyeri akut ini bisa ngobrol kayak kita dok, bisa ngobrol kayak kita, nggak kelihatan gitu, tapi sebenarnya nyeri yang dia derita sudah mempengaruhi produktivitasnya. Seperti tadi, misalnya pasiennya saraf kejepit gitu kan, duduk nggak bisa lama dok, mungkin 15 menit, 20 menit udah nggak nyaman gitu kan, jadi nggak kelihatan dia tuh sakit, padahal itu sudah mengganggu ya kan. Jadi karena itu mungkin dia nggak bisa, kalau orang yang kerja di kantor, dia programmer komputer, dia nggak bisa duduk lama, dia udah mulai nggak nyaman gitu, itu akan pengaruhi kerjanya. Kemudian juga dalam jangka panjang tadi yang kita bahas tadi, bahwa lama-lama yang biasanya ceria, suka ngobrol gitu kan, karena sakit, jadi mungkin jadinya lebih banyak nggak kelihatan meringis, tapi mungkin jadi lebih banyak menahan sakitnya ya. Jadi relationship ke temannya kok jadi berubah nih orang gitu kan, yang dulunya suka chat segala macam, ini kok jadi agak itu akan sangat pengaruh ke sehari-hari. Jadi kalau dari batasan waktu diambil batasannya 3 bulan tadi ya dokter, atau 90 hari. Sebenarnya wajar nggak sih dok seseorang mengalami nyeri gitu dok? Sebenarnya nyeri itu merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan treatment. Ya. Jadi pertama kalau kita mengatakan nyeri, sebenarnya nyeri itu sebenarnya suatu anugerah. Mungkin tanya deh anugerah, tapi anugerah di sini adalah maksudnya nyeri itu merupakan mekanisme proteksi kita terhadap ancaman dari luar. Misalnya kalau ada paku, gitu kan, kita injak. Karena nyeri, kita akan cepat mengangkat kaki lagi. Betul. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita nggak ada nyeri, kaku itu malah makin dalam kita tancapin. Demikian juga kalau misalnya ibu-ibu motong bawang, begitu kena tangan, sambil nonton TV gitu ya, kena tangan langsung narik gitu kan. Kalau nggak ada nyeri, mungkin dia bawangnya habis, tangannya juga habis gitu. Betul. Di fase akut, nyeri itu merupakan suatu mekanisme tubuh, mekanisme proteksi yang akan membuat kita survive. Tapi di lain pihak, kalau sudah menjadi kronik, itu bukan lagi anugerah, tapi udah musibah. Karena sudah mulai mengganggu ke kitanya. Kemudian tadi, apakah nyeri tersebut wajar ya dok? Ya. Jadi di satu sisi itu merupakan anugerah buat kita karena kita punya proteksi, tapi akan jadi problem apabila kita biarkan tentunya. Dan ini akan menjadi masalah ke depannya. Tentu kita harus menangani nyeri ini karena ini sangat mengganggu bukan hanya ke pasien sebagai penderita nyeri, tapi juga ke sekitarnya, lingkungannya. Kebayang kalau misalnya ada keluarga kita yang menderita nyeri, misalnya cancer ya dok. Dia nggak bisa tidur malam, kita keluarganya juga pasti nggak bisa tidur malam ya kan, pasti keganggu juga, belum lagi psikis lihat keluarga kita. Kemudian juga secara orang sekitar dan secara umum produktivitas buat impact ke ekonomi, ke masyarakat juga akan pengaruh karena produktivitasnya menurun. Jadi kita harus menangani nyeri sehingga semua aspek itu tersebut bisa kita atasi. Menarik ya, Healthy People ternyata banyak sekali aspek yang bisa dipelajari atau bisa diketahui dari nyeri. Karena kalau nyeri akut, betul ya dok, itu adalah salah satu warning orang sering datang ke fasilitas kesehatan atau ke instalasi gawat darurat misalnya karena nyeri dan berusaha mencari tahu penyebabnya dari mana. Tapi kalau nyeri kronis itu kadang tidak semudah itu ya dok ya, tidak semudah itu untuk dideteksi penyebabnya ya. Nah ini Healthy People, jadi kalau misalnya dari pengalaman dokter sendiri nih, cara-cara yang sering dilakukan oleh
orang baik yang dilakukan di rumah atau yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi nyeri itu ada berapa macam modalitas sih dokter yang bisa kita lakukan? Baik, menarik. Jadi sebenarnya apabila kita mengalami problem nyeri, Betul. 70%, 80% kita bisa tangani itu. Artinya misalnya seorang yang suka maraton, Ya. lari, ya sekarang lagi tren kan, runner gitu. Begitu dia mungkin agak sedikit overuse, dia agak berlebihan, maka dia akan nyeri lutut atau telapak kaki. Dengan yang paling simpel tanpa obat-obatan. Jadi dengan istirahat nomor 1, harus diistirahatkan. Kedua, kalau udah bengkak bisa dikompres dengan es. Kemudian kalau bengkak kita bisa tinggikan. Dengan metode ini yang sederhana saja sebenarnya 60-70% nyeri akan berkurang jauh gitu kan. Kalau dengan ini tidak begitu mengurangi keluhannya, mungkin bisa dengan obat-obatan ringan yang bisa kita beli di toko obat atau di apotek, golongan paracetamol, itu cukup aman. Nah, yang jadi problem adalah kalau misalnya ibu rumah tangga, ya kan, dia sering menggunakan tangannya untuk mencuci, menjemur, setrika segala macam. Kemudian bahu atau lengannya sudah mulai sakit. Yang namanya ibu rumah tangga nggak ada cerita istirahat. Nggak ada surat sakit ya? Nggak ada surat sakitnya. Susah. Nggak harus kerja terus gitu kan. Nah itu akibatnya dia akan repetisi, akan berulang terus. Jadi sebenarnya tubuh itu punya mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di saat dia injury, di saat dia ada trauma, dia ada kemampuan. Tuhan udah kasih tubuh kita yang luar biasa sehingga dengan istirahat itu bisa sembuh. Tapi pada pekerja mungkin atau ibu rumah tangga yang paling sering tidak bisa istirahat secara cukup sehingga penyembuhan tidak sempurna. Nah itu yang men-trigger nyeri terus-menerus sehingga menjadi nyeri kronis yang berlangsung terus dan secara gradual pelan tapi semakin berat. Lama-lama dia akan tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik untuk sehari-hari, baru dia berobat. Itu yang sering jadi masalah. Dan makin lama kita mengatasi nyeri pasien makin sulit terus terang. Makin cepat dia berobat itu makin baik. Ibaratnya kalau misalnya mobil bannya kempes, kalau misalnya begitu kempes langsung diisi lagi anginnya, kita hanya ngisi angin aja. Tapi kalau misalnya mobil kempes, mungkin tempat isi anginnya 1 kilo 2 kilo lagi kita paksa bawa, nanti mungkin yang problem bukan ban aja, suspensi juga kena, kemudian sasis juga bisa kena, jadi makin banyak yang kena gitu. Nah itu makin susah untuk menanganinya. Awareness ini yang paling penting sebenarnya untuk kita semua, bahwa jangan anggap sepele hal-hal yang sudah mulai mengganggu gitu. Terutama aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan untuk bekerja atau beraktivitas. Tapi berarti ambang nyeri setiap orang itu berbeda-beda ya dok? Nyeri itu sifatnya bisa dinilai secara objektif kah, seperti tekanan darah, suhu, ada toolsnya kah untuk menilai nyeri secara lebih objektif itu dok? Ya, kalau objektif kita ada beberapa penilaian. Kita yang paling sering itu ada skala nyeri ya 1 sampai 10, dari 0 bahkan, dari 0 sampai 10. 0 itu nggak nyeri, 1 lebih nyeri, 2, 10 sampai nyeri yang paling hebat yang kita bisa rasakan. Itu skornya. Tapi bukan nyeri ditinggal mantan ya. Ini nyerinya fisik ya, healthy people, bukan nyeri yang lain. Ya, itu tidak masuk di skor yang tidak ada di skor ya. Tidak ada skor ini. Jadi dari situ kita bisa secara objektif bisa memperkirakan seberapa besar nyeri yang pasien hadapi. Karena penilaian nyeri ini sangat penting karena dari situ nanti kita mulai melakukan obat apa yang kita berikan, treatment apa yang kita berikan. Tentu skala 3 berbeda dengan skala 7 obatnya. Jadi penting kita emang untuk secara objektif bisa menilai seberapa nyeri itu. Tapi emang tadi seperti di awal, nyeri sendiri sangat individual, tergantung latar belakang, sosial ekonomi, segala macam itu banyak faktor ya dokter ya. Tapi rata-rata nih kalau yang dokter temui, orang-orang ini mulai berobat karena sudah mengalami gangguan di aktivitas sehari-hari ya dok berarti?
biasanya seperti itu ya. Udah Biasanya ada. seperti itu ya. Kalau masih kerasa tapi sedikit, udahlah masih. Tapi kalau misalnya udah kalau saraf kejepit itu udah nggak bisa jalan lagi atau udah karena minum obat akibat lambungnya nyeri nggak bisa minum obat lagi gitu kan, atau dia misalnya alergi segala macam, itu yang membuat si pasien berobat lebih lanjut. Mulai mencari alternatif pengobatan Alternatif lain ya, Dok, pengobatan selain lain, ya, dengan ya. obat-obatan. Ya. Kalau dari sudut pandang anestesi atau intervensi nyeri sendiri, Dok, ada berapa macam sih nyeri kronis yang sering ditemui kasusnya, atau kasus-kasus apa saja nih yang sering menyebabkan pasien berobat ke klinik nyeri, Dokter? Baik. Penyebab nyeri kronis sendiri yang paling sering itu bisa dari otot dan sendi serta dari persarafan, dan yang terakhir adalah nyeri kanker. Itu yang paling sering datang ke poliklinik kita. Kalau yang dari otot itu bisa kena ke semua, mulai dari leher, bahu, kemudian siku, pergelangan tangan, kemudian pinggang, panggul, lutut. Jadi dari kepala, pundak, kaki, lutut, kali semua itu bisa dapat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada ya, Dok? Itu bisa mengenai problem untuk muskuloskeletal. Dan sendi juga begitu, dari atas ke bawah. Menariknya adalah trennya justru banyak sekarang di usia lebih muda. Oh. Iya, kalau dulu kita kenal bahwa gangguan muskuloskeletal mungkin lebih banyak pada orang tua Ya. gitu ya. Kalau sekarang lebih muda karena terutama karena lifestyle ya. Justru dengan kondisi sekarang di mana kalau dulu waktu saya kecil ya, jadi kita nggak ada gadget. Jadi kalau main itu kita harus keluar, cari teman, main apa seharian, kadang-kadang pulang baru sore keringetan, kalau nggak diteriakin orang tua nggak pulang-pulang gitu kan. Iya, Dok. Jadi sampai di rumah diomelin dulu segala macam, tapi kita bergerak dan manusia itu emang sebenarnya makhluk yang bergerak. Jadi kalau misalnya dia mulai nggak bergerak, nah itu pasti ada problem. Nah, sekarang justru sebaliknya. Jadi karena sekarang gadget itu bagian dominan dari anak sehari-hari, rata-rata seharian di sekolah mereka dari pagi sampai sore udah duduk. Aktivitas main mungkin sedikit. Di rumah udah capek, bawaannya pasti pengen di sofa duduk sambil gadget apa segala macam, dan itu repetisi. Kemudian juga pola gizi. Kalau dulu, kalau saya di sekolah masih ingat, kita di kelas 30 orang, itu mungkin 3-4 orang yang bisa dibilang obes ya, berlebih ya. Kalau sekarang terbalik. Iya, 3-4 orang 3-4 orang yang ideal, yang lainnya cenderung over gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi semua ke sistem otot, sendi, tulang dan lain sebagainya. Jadi itu jangka panjang kita lebih rentan untuk mengalami problem nyeri kronis. Justru kemarin waktu COVID, waktu orang banyak work from home, itu kasus-kasus nyeri punggung, nyeri sendi, leher segala macam itu lebih tinggi karena orang work from home itu duduk berjam-jam tanpa aktivitas keluar, itu semakin tinggi justru. Kemudian juga kasus-kasus kanker itu juga semakin tinggi, di mana pengobatan dengan obat-obatan tidak lagi mengurangi nyerinya, bahkan semakin dinaikin obat-obatannya, efeknya semakin terasa sama pasien, mual, muntah segala macam. Nah, di situ kita intervensi. Ya, jadi kita bisa mengurangi kebutuhan obat-obatannya. Kalau ini healthy people mungkin penasaran ya, apa yang dilakukan, Dok, di klinik nyeri itu untuk mengurangi nyeri itu? Tindakannya apakah seperti yang tadi di awal dokter bilang, dokter anestesi berarti pasiennya dibius, atau misalnya dilakukan tindakan yang lain, Dokter? Baik. Kalau dibius mengurangi nyeri tapi nggak bangun-bangun nanti ya. Bener, nggak Kalau bisa bangun nyeri aktivitas ya. Jadi pain intervensi itu prinsipnya adalah kita melakukan penyuntikan di tempat sumber nyeri. Jadi kita melakukan misalnya kasusnya yang paling sering adalah salah satunya misalnya saraf kejepit ya, yang paling sering. Saraf kejepit itu di mana si pasiennya sudah minum obat, sudah fisioterapi, tapi keluhannya masih ada, kemudian
disarankan untuk operasi, tapi karena satu dan lain hal pasiennya tidak bersedia, Ya. ya kan? Pasiennya takut atau pasiennya tidak memungkinkan untuk operasi. Nah, di situ kita melakukan injeksi dengan panduan SIAM atau USG ke saraf yang kejepit, kemudian kita lakukan pemberian obat antiinflamasi dan si sarafnya tersebut kita lakukan radiofrekuensi. Jadi si saraf yang kejepit ini biasanya dia lebih sensitif sehingga gampang untuk menghantarkan saraf nyeri, menghantarkan sinyal nyeri. Nah, dengan radiofrekuensi sensitivitasnya itu kita kurangi sehingga dia tidak lagi menjadi gangguan bagi pasien. Nah, jadi kalau dulu untuk nyeri kronik pilihannya kan cuma dua, minum obat atau operasi. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah itu, antara minum obat udah maksimal tapi nyerinya nggak berkurang, atau pasiennya nggak mau operasi. Kita bisa intervensi. Dengan intervensi di sini kadang-kadang pasien nyerinya jauh berkurang, kebutuhannya obat jauh berkurang, kemudian dia bisa lebih menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu nanti untuk memperbaiki struktur yang lain kita mungkin kerjasama dengan multidisiplin lain, seperti rehab medik, ya kan. Kalau dia ada kecenderungan overweight, kita dengan gizi, gitu. Jadi multidisiplin. Jadi demikian juga yang paling sering juga ini nih, bahu ini frozen shoulder. Ya. Jadi frozen shoulder, bahunya kaku, treatmentnya biasanya fisioterapi yang utamanya. Tapi pada nyeri akut di fisioterapi kadang-kadang pasiennya nggak kuat karena bergerak aja udah nyeri gitu kan. Nah, kita nanti dengan intervensi kita lakukan injeksi di sendinya, glenohumeral joint, dan di struktur di sekitarnya sehingga nyerinya berkurang, sehingga pasien bisa menjalani fisioterapi dengan lebih baik gitu kan. Jadi di situ intervensi, jadi kita melakukan tindakan langsung ke struktur sumber nyerinya pada saat approach yang lain sudah kita coba dan tidak memberikan hasil. Itu bisa bertahan berapa lama, Dok, kalau suntikan? Jadi semua tergantung seberapa besar kelainan atau patologi yang sudah timbul. Ya. Misalnya nyeri lutut. Jadi kalau nyeri lutut, jadi osteoartritis di lutut itu ada 4 derajat, 1, 2, 3, 4. Kalau derajat 4, pilihannya sih cuma operasi. Ya. Tapi kadang-kadang banyak pasien ke kita datang udah grade 3, 4 gitu ya. Kalau misalnya dia datang udah grade 3, intervensi yang kita lakukan itu minimal kita mencegah jangan sampai dia ke grade 4. Artinya jangan sampai dia ke kursi roda, jangan sampai dia ke operasi. Tapi kalau grade 3 ke grade 2 itu udah nggak mungkin. Karena itu faktor degeneratif ya, penyakit degeneratif. Jadi kita at least mencegah progresivitas dari kelainannya lebih lanjut gitu. Nah, itu tadi yang menyebabkan respon intervensi kita terhadap kasus demi kasus itu berbeda-beda. Kalau dia datang saraf kejepitnya belum terlalu berat, kadang-kadang dengan intervensi udah bisa beres dia, tambah lagi dengan rehab. Tapi kalau udah beberapa level saraf kejepitnya, kemudian sudah ada proses penulangan, kalsifikasi segala macam, itu tentu akan lebih beda lagi ya, udah lebih berat lagi kondisinya. Jadi artinya balik lagi ke awal, semakin cepat pasien berobat sebenarnya makin lebih cepat baik ya, Dok? penanganannya dan outcome-nya pun lebih bagus daripada kalau sudah jauh sudah terlambat. Kalau untuk penanganan nyeri kanker, Dok, apakah dengan metode yang sama atau ada metode lain untuk intervensi nyeri? Sama. Jadi misalnya pasien yang sudah ada kanker payudara tapi sudah metastase misalnya kemana-mana, itu metastasenya itu yang membuat pasiennya nyeri luar biasa karena metastasenya biasanya ke tulang, kemudian ke struktur sekitarnya, itu yang akan membuat nyeri. Kemudian di tempat nyeri yang metastase tersebut kita akan melakukan intervensi ya, sehingga nyerinya kita bisa harapkan jauh lebih berkurang dan kebutuhan obat-obatan nyerinya bisa lebih diturunkan. Intervensi juga banyak pada pasien-pasien yang alergi terhadap obat nyeri, nggak bisa minum obat nyeri, atau obat-obat sudah menimbulkan efek samping terhadap organ-organ yang lain seperti lambung atau ginjal.
Kalau untuk sekarang berarti sudah mulai banyak ya dok, healthy people atau pasien-pasien yang mengetahui mengenai alternatif penanganan nyeri ini dokter ya? Iya, iya. Kalau yang lebih banyak dokter tangani saat ini di Rumah Sakit Santo Borromeus itu apakah lebih banyak ke kasus cancer atau misalnya lebih banyak justru yang nyeri muskuloskeletal tadi, yang nyeri tulang dan sendi dok, yang lebih sering ditemui? Iya. Awal-awal cancer yang banyak, Iya. karena kasus-kasus paliatif di mana pasiennya cancernya udah nggak bisa diapa-apain lagi, Ya. tapi yang nyerinya yang jadi problem itu yang cukup banyak. Kemudian tapi sekarang seiring sudah mulai banyak yang mendapat informasi mengenai adanya pain intervensi, sehingga kasus-kasus muskuloskeletal juga udah mulai naik gitu. Jadi kayak yang cukup ini juga seperti lutut tadi yang saya cerita. Jadi pasien banyak karena pasiennya udah tua, komorbidnya juga banyak biasanya, ada jantung apa segala macam, sehingga dianya mau operasi tapi tidak memungkinkan untuk operasi gitu. Nah seperti itu, atau pasien-pasiennya yang belum mau operasi, itu biasanya kita lakukan intervensi di situ. Atau juga pasien-pasien tadi yang saraf menjepit atau keluhan di bahu dan di leher. Oke dokter, apakah untuk terapi nyeri ini juga bisa dibarengi dengan terapi-terapi lain seperti tadi kan dokter sebutkan dengan rehabilitasi medis ya, dengan fisioterapi. Kalau terapi-terapi lain dok, seperti misalnya akupuntur, apakah itu bisa ada efek juga untuk nyeri-nyeri kronis dokter? Ya, menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk nyeri kronis sendiri tidak ada satu modalitas yang bisa menyelesaikan semuanya. Yang saya bilang tadi, mungkin pasien awalnya saraf kejepit, tapi karena kelamaan struktur tubuhnya akan berubah sehingga ligamennya akan kena, ototnya akan kena, sendinya juga akan berubah. Nah, itu semuanya makin lama dia akan makin banyak perubahan. Jadi yang dokter sebutkan tadi, akupuntur, rehab medik ataupun intervensi nyeri, itu semua bagian dari treatment yang saling menunjang. Dan itu sebenarnya emang diperlukan oleh pasien untuk memperbaiki strukturnya. Setelah nyerinya berkurang, kita lakukan intervensi untuk memperbaiki otot-otot sendi di sekitarnya. Tentu perlu latihan lagi, disitulah fisioterapi. Nah, jadi untuk klinik Dokter Isrun sendiri sudah ada di Rumah Sakit Santo Borromeus ya dokter ya? Ini kalau healthy people ada yang ingin berkonsultasi mengenai nyeri kronis, boleh menemui Dokter Isrun. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Santo Borromeus di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya dokter? Ya. Kalau mau lihat jadwalnya lebih lanjut bisa diklik di website Rumah Sakit Santo Borromeus di www.rsborromeus.com. Nah sekarang nih ciri khasnya Medtalk dokter, kita bahas mitos atau fakta. Baik. Ya. Nyeri hanyalah persepsi, mitos atau fakta dok? Nyeri adalah persepsi. Itu fakta. Fakta. Ya, karena tadi nyeri itu dipengaruhi oleh bukan hanya kerusakan fisik ya yang dia dapatkan, tapi juga psikisnya itu akan pengaruhi bagaimana dia mempersepsikan nyeri. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa, yang paling gampang contohnya ini, ada beberapa tradisi keagamaan di luar. Kita lihat kalau lidahnya dimasukin besi, ditusuk segala macam. Ya, itu karena dia mempunyai psikis yang sangat support dengan keyakinannya, sehingga hal yang merusak jaringan sendiri tidak akan mempengaruhi timbulnya persepsi nyeri untuk pasien tersebut. Gitu. Yang kedua nih dokter, mitos atau fakta, obat anti nyeri menimbulkan ketergantungan? Obat anti nyeri menimbulkan ketergantungan. Kita bisa lihat dari penyebab nyerinya dulu sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk ketergantungan sendiri, kalau misalnya penyebabnya sifatnya sementara, tentu dia tidak menjadi ketergantungan. Artinya apabila penyebabnya misalnya dia terjatuh, kemudian timbul bengkak, terbentur, nyeri, dia perlu minum obat, tapi seiring waktu bengkaknya berkurang, nyerinya berkurang, dia akhirnya tidak butuh obat lagi. Berarti dia tidak akan tergantung dengan obat. Tapi di lain pihak kalau pasien-pasien dengan cancer,
di mana kansernya sendiri progresif, makin besar, makin mendesak organ sekitarnya, tentu nyeri yang akan timbul juga akan semakin meningkat. Sehingga pasien tersebut mau tidak mau harus tergantung dengan obat-obatan. Jadi tergantung kasusnya Tergantung ya dokter kasusnya, ya. Dan mungkin juga tergantung jenis obat yang digunakan juga ya dok. Betul. Jadi kita nggak bisa memukul oke ini pengaruh apa enggak gitu, tergantung kasusnya juga. Yang terakhir dokter, mitos atau fakta nyeri kronis tidak bisa diatasi? Itu mitos. Sudah jelas mitos. Karena sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Isrun ya. Dengan manajemen nyeri intervensi, nyeri kronis bisa diatasi sehingga kualitas hidup penderitanya bisa jadi jauh lebih baik dokter ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Isron. Ini topik yang menarik sekali karena ya seperti yang tadi disebutkan di awal, hampir semua orang pernah mengalami nyeri. Jadi kayak nyeri saat tumbuh gigi, nyeri habis dicabut gigi, bahkan nyeri ditinggal mantan, tapi nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu bisa dibius ya dok ya. Bisa dibius. Tapi jangan bangun-bangun. Nggak bisa dikasih intervensi nyeri. Tapi kalau untuk healthy people yang mungkin mengalami nyeri kronis karena tadi penyebab-penyebab yang sudah disebutkan atau memiliki kerabat yang memerlukan penanganan nyeri karena memiliki nyeri kronis, bisa datang ke Rumah Sakit Santo Borromeus. Untuk dapat jadwal pasti Dr. Isrun boleh lihat di website di www.rsborromeus.com. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih sudah bergabung dengan Health Talk kita pada siang hari ini di Med Talk Rumah Sakit Santo Borromeus. Healthy people, jangan lupa ikuti juga akun-akun Rumah Sakit Santo Borromeus seperti tadi di website www.rsborromeus.com, di Instagram kami @rsborromeus, ada kanal YouTube juga di Rumah Sakit Santo Borromeus Official, dan yang terbaru kami sudah ada di platform TikTok di RS Borromeus. Jangan lupa ikuti akun-akun kami untuk mendapatkan info-info terbaru seputar kesehatan dan tentunya info yang terpercaya. Ikuti juga selalu akun-akun kami karena kami akan punya event-event menarik menjelang HUT Rumah Sakit Santo Borromeus yang ke-103. Selamat siang healthy people, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Bye.